Kamar Lily remang-remang, dan Lily berbaring di tempat tidur, kelopak matanya setengah tertutup saat dia berada di ambang kematian. Diana duduk di sebelahnya sementara Camden lainnya berdiri di sampingnya. Mereka semua menunggu jawaban Butler Frank. Mereka tahu bahwa Jordan adalah presiden S Corporation dan tokoh paling berpengaruh di lingkaran bisnis Orlando. Dengan kekuatan dan statusnya, dia bisa dengan mudah menemukan kebenaran. Benedict dan Sylvie cemas dan takut informasi yang mereka temukan dari teman Benedict adalah palsu. Tuhan memberkati kita, semoga informasi yang ditemukan Benedictus itu benar. Sylvie berdoa tanpa henti. Berdengung. SSO. Ponsel desain Porsche Jordan mulai berdering, dan semua orang menahan napas. Jordan melirik layar ponsel, hanya untuk menyadari bahwa itu bukan panggilan dari Butler Frank tetapi nomor yang tidak dia kenal. Halo, Jordan menjawab telepon. Penelepon berkata, "Halo, Tuan Jordan Steele, saya Direktur Kantor Panitera Kota Orlando. Nama saya David J. Halo, Tuan J, sapa Jordan dengan sopan. Sebagai tanggapan, David berkata, saya menyesal memberitahu Anda bahwa perceraian Anda sebelumnya dengan Nona Hailey Camden tidak dicatat dalam sistem catatan pernikahan publik, dan surat cerai yang Anda tanda tangani tidak sah karena belum diajukan secara resmi. Oleh karena itu, Anda dan Nona Hailey Camden masih menikah secara resmi. Demikian pula, akta nikah yang diterima Nona Hailey Camden dan Tuan Tyler Collins juga tidak sah, sama seperti surat cerai mereka. Ten, Steele, kami telah mengidentifikasi karyawan yang menangani aplikasi perceraian Anda, dan dia sekarang diskors. Saya akan membuatnya memberi Anda penjelasan terperinci dan permintaan maaf besok pagi. Petik 2. Ten, Steele dan Nona Camden, jika Anda ingin mengajukan cerai lagi, saya dapat memprosesnya untuk Anda secara pribadi. Saya jamin kesalahan yang sama tidak akan terjadi lagi. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, saya akan berbicara dengan Anda tentang perceraian ketika saya memiliki kesempatan lain hari. Jordan merasa bahwa Hailey pasti tidak akan mau menceraikannya sekarang. Setelah menutup telepon, Hailey bertanya dengan cemas, Jordan, apa hasilnya? Jordan berkata, kami masih menikah secara sah, dan surat cerai yang kami tanda tangani, serta sertifikat pernikahan Anda dengan Tyler, semuanya batal demi hukum. Ya, Hailey melompat dengan penuh semangat di kamar Lily. Semua Camden kecuali Elle berada di awan 9 dan benar-benar lupa bahwa ada seorang wanita tua di ranjang kematiannya tepat di samping mereka. Yordania. Pada saat ini, Lily memanggil Jordan dengan lembut. Jordan berjalan mendekat sementara Lily memegang tangannya dan berkata, maafkan aku, saudaraku. Jordan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Bibi Lily. Saya sangat mengagumi kakek Hailey karena mengetahui sebelumnya bahwa Camdens pasti akan membuat saya menceraikan Hailey karena mereka adalah sekelompok tentara bayaran sok. Itu sebabnya dia membuat pengaturan itu. Petik 2. Jordan jelas sangat marah karena telah ditipu. Namun, sekarang setelah Lily sekarat, Jordan tidak bisa mengatakan sesuatu yang terlalu kasar di depannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengambil kesempatan untuk membuat komentar sarkastik dan menyerang Camdens. Lily berkata, aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku akan segera bergabung dengan kakakku. Sebelum aku lulus, aku ingin mengajukan permintaan padamu. Jordan sedikit melankolis karena dia menemukan bahwa semakin sulit bagi Lily untuk bernapas. Silahkan. Lily menarik napas perlahan dan berkata, jangan, menceraikan Hailey. Jordan tercengang. Dia tidak berharap itu menjadi keinginan terakhir Lily. Pada saat ini, Hailey segera berlutut di depan Jordan, matanya penuh air mata. Hubi, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mencintaimu dengan baik, aku berjanji, aku tidak akan pernah terlibat dengan pria lain lagi. Sylvie juga memohon, Jordan, lihat betapa cantiknya Hailey. Lagi pula, dia masih perawan, dan dia sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Bisakah kamu tega melihat istrimu yang begitu cantik menikah dengan orang lain? Karena Sylvie memahami sifat egois pria, dia mengucapkan kata-kata itu untuk membuat Jordan berpikir bahwa dia akan mengubah dirinya sendiri jika dia tidak kembali bersama Hailey. Merasa sangat rumit, Jordan bersikeras, maaf, Bibi Lily, saya bisa menyetujui apapun kecuali ini. Hati Camden langsung tenggelam. Di sisi lain, Lily bangkit dari tempat tidur dan tampak turun setelah melihat Jordan bersikeras menceraikan Hailey. Bu, apa yang kamu lakukan? Devon, yang berada di pintu, juga dengan cepat berjalan mendekat. Lily berkata, bantu aku.
bangun dari tempat tidur. Devon berkata dengan gelisah, Bu, kamu dalam kondisi kritis. Kamu tidak bisa bangun. Saya mohon, tolong berbaring saja di tempat tidur. Petik 2. Lily telah berada di ranjang kematiannya untuk waktu yang lama dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Namun, dia masih bersikeras melakukannya. Tidak berani untuk tidak mematuhinya, Devon tidak punya pilihan selain membantunya bangun dari tempat tidur. Lily memandang Jordan dan berlutut, yang mengejutkan semua orang. Tolong, beri Hailey kesempatan kedua. Nenek Lily. Jordan dengan cepat maju dan memegang Lily. Dia tidak menyangka Lily akan berlutut dan memohon Hailey beberapa saat sebelum kematiannya. Melihat tingkah laku ibunya, Devon berlutut di depan Jordan sambil menangis. Still, demi ibuku, yang berusia 70-an dan akan meninggalkan kami, tolong beri dia bantuan. Tidak mudah untuk hidup sampai usia seperti itu. Meskipun Jordan baru berusia 20-an, dia merasa hidup ini berduri. Berbagai cobaan dan cobaan telah ia lalui. Namun, Lily telah hidup selama lebih dari 70 tahun. Tuhan tahu betapa dia telah menderita dalam hidup ini. Selain itu, Lily telah menyelamatkan hidup Jordan sebelumnya, jadi tentu saja, dia tidak tega melihatnya meninggalkan dunia ini berlutut dengan penyesalan. Di sisi lain, Hailey terus berlutut dan memohon sambil menangis, Hubi, aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong, maafkan saja aku. Mungkin semuanya adalah kehendak Tuhan. Jordan menghela nafas, menatap Lily, dan berkata, Oke, aku berjanji padamu bahwa aku akan memberinya kesempatan lagi. Selama Hailey tidak memulai perceraian, saya tidak akan melakukannya. Bagus, bagus. Setelah mengatakan itu, Lily tiba-tiba menutup matanya dan meninggalkan dunia ini selamanya. Nenek Lily, bunga bakung. Suara Hailey dan Diana memenuhi udara, dan mereka berlutut di samping tempat tidur sambil meratap dengan keras. Mereka menangis bahkan lebih keras daripada anak-anak Lily. Jordan tahu bahwa mereka mungkin juga menangis karena bahagia. Presiden S Corporation, yang juga merupakan keturunan keluarga miliarder, akhirnya menjadi menantu lagi. 2 hari kemudian, Jordan dan Camden meninggalkan South Daytona setelah membantu pemakaman dan penguburan. Jordan dan Hailey duduk di kursi belakang mobil mewah Maybach Landaulet edisi terbatas, berpegangan tangan dan terlihat sangat gembira. Hailey bertanya dengan penuh kasih sayang, Suamiku, saya ingin mengundang beberapa mantan teman sekelas saya di kampus ke rumah kami untuk perayaan malam ini. Bolehkah saya? Hailey tentu saja tidak perlu meminta pendapat Jordan jika mereka akan kembali ke apartemen besar di kawasan perumahan New City. Hailey jelas mengacu pada Villa Jordan di Rose Garden. Sejak mereka menikah, rumah Jordan secara alami menjadi miliknya, pikirnya. Tidak lagi jijik dengan cara dia memanggilnya, Jordan berkata, Nenek Lily baru saja meninggal. Apa yang harus dirayakan? Hailey berkata, untuk merayakan pernikahan kita. HMPH. Hailey dengan main-main meninju Jordan. Tadi malam, Jordan dan Hailey akhirnya menyelesaikan pernikahan mereka selama 3 tahun, yang merupakan perjalanan bergelombang yang penuh dengan pasang surut. Pada awalnya, Jordan tidak berniat untuk berhubungan intim dengan Hailey, tetapi dia terus berusaha untuk menghidupkannya. Lagi pula, Jordan sudah berjanji pada Lily untuk memberi Hailey kesempatan lagi. Tidak tidur dengan Hailey dalam 3 tahun terakhir adalah salah satu penyesalan terbesar Jordan. Menjadi manusia dengan kebutuhan seksual, dia tidak bisa menahan diri. Setelah tadi malam, Jordan benar-benar memverifikasi bahwa Hailey benar-benar tidak tidur dengan Tyler sebelumnya, yang cukup membuatnya senang. Oke, kamu bisa mengundang mantan teman sekelasmu jika kamu mau. Jordan ingat bahwa banyak mantan teman sekelas Hailey adalah penduduk kota atau warga dari kota lain tetapi terus tinggal di Orlando setelah lulus. Mereka juga sekelompok sok yang biasa memandang rendah Jordan. Karenanya, Jordan ingin melihat sikap yang akan mereka miliki terhadapnya malam ini. Terima kasih, Hubi. Hailey mengecup pipi Jordan dengan sayang. Setelah itu, Hailey menyandarkan kepalanya di bahu Jordan lagi. Dia berpikir, suamiku, aku sangat ingin pergi ke villa yang kamu beli di Phuket. Saya juga ingin bertemu kakek nenek, orang tua, saudara laki-laki, dan saudara perempuan Anda. Aku ingin mereka semua tahu bahwa aku istrimu. Pukul 7 malam di Villa Rose Garden. Rahel, bersama 5 atau 6 gadis berusia awal 20-an, tiba di Villa Jordan. Saat masuk, mereka memuji desain interior dan dekorasi mansion, serta perabotan dan ornamen mahal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Hailey, suamimu sangat kaya. Aku belum pernah melihat rumah yang begitu indah. Dan, Steele, Anda sangat cocok dengan Hailey. Kalian berdua tampan dan kaya. Kapan kamu berencana punya anak? Ya, kami tidak sabar untuk menghadiri baby shower Anda. Mendengar pujian dari mantan teman sekelasnya, Hailey mulai sombong. Hailey dulu malu membawa Jordan keluar untuk bertemu teman-teman sekelasnya karena mengetahui betapa tentara bayaran mereka. Dia tahu mereka pasti akan menggodanya tentang Jordan menjadi suami yang tinggal di rumah. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa Jordan adalah presiden S Corporation, mereka mulai iri pada Hailey. Hailey berkata, Jordan dan saya berencana untuk memiliki bayi baru-baru ini. Jika kita beruntung, kita akan segera memiliki roti di oven. Petik 2. Salah satu dari mereka berkata, biarkan saya melakukan perhitungan untuk Anda. Jika Anda hamil bulan ini, bayinya akan lahir pada Februari tahun depan. Tanda horoskop yang mana itu? Teman sekelas lain menjawab dengan segelas anggur di tangan, bayinya bisa menjadi Aquarius atau Pisces. Hailey, apakah Anda berharap bayi Anda menjadi seorang Aquarius atau Pisces? Salah satu dari mereka menggoda dengan tawa, selama itu milik Tuan Steele, mungkin tidak masalah apa tanda horoskop bayi itu. Hahaha, tentu saja, itu akan menjadi bayi Tuan Steele. Para wanita mulai mengobrol sambil minum anggur. Setelah menyapa mereka, Jordan pergi. Mereka sebenarnya hanya teman platonis Hailey, dan karena mereka membenci Jordan di masa lalu, dia tidak perlu menghibur mereka. Tujuan Hailey mengundang mereka hanya untuk memamerkannya. Dia sebenarnya tidak memiliki banyak topik umum untuk dibicarakan dengan mereka. Selama kuliah, mereka sebenarnya diam-diam tidak menyukai Hailey karena mereka iri dengan kecantikannya. Setelah mengetahui bahwa Hailey telah menikah dengan orang yang tidak berguna, mereka diam-diam mengejeknya berkali-kali sebelumnya. Setelah sekitar 1 jam mengobrol, Rachel dan Hailey datang ke lantai 2 untuk minum-minum sementara yang lain tinggal di lantai 1 untuk menikmati anggur terkenal yang dibawa Jordan pulang dari luar negeri. Mereka bahkan mengambil beberapa foto dan video, yang kemudian mereka posting di TikTok dan Instagram. Rachel berdiri di depan tembok pembatas dengan segelas anggur di tangan. Melirik mantan teman sekelas Hailey yang rendah hati, Rachel Quinn tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berbalik untuk bertanya kepada Hailey, Hailey, apakah kamu tidur dengan Jordan? Hailey mengangguk penuh kemenangan. Rachel melanjutkan, apakah dia tidak curiga? Hailey menjawab, tentu saja tidak. Rachel berkata, itu bagus. Omong-omong, bagaimana pembagian aset Anda sekarang? Apakah akan sesuai dengan perjanjian pranikah sebelumnya? Hailey dan Jordan sebelumnya telah menandatangani perjanjian pranikah yang menetapkan bahwa aset masing-masing disimpan terpisah. Dalam hal ini, villa, mobil mewah, dan perusahaan yang dimiliki Jordan tidak ada hubungannya dengan Hailey. The Chamdens membuat Jordan menandatangani perjanjian pranikah karena mereka takut dia akan mengambil keuntungan dari mereka. Namun, yang mengejutkan mereka, justru sebaliknya. Keluarga Steele takut Chamdens akan mengambil keuntungan. Hailey berkata, ya, saya bertanya kepada Jordan, dan dia berkata bahwa dia harus pergi ke Inggris untuk menemui kakeknya, dan begitu saya mendapatkan persetujuannya, dia akan memasukkan saya sebagai salah satu pewarisnya. Rachel berkata dengan mendesak, apa yang kamu tunggu? Cepat dan pergi ke Inggris? Untuk apa kau mengatur pertemuan ini, sayang? Mana yang lebih penting? Yang terpenting sekarang bukanlah kau masih menikah dengan Jordan, tapi aset Styles. Hailey tidak minum karena dia mencoba untuk hamil. Oleh karena itu, dia menyesap air dan berkata, apa yang terburu-buru? Kami sedang mencoba untuk memiliki bayi sekarang, dan karena Jordan sangat mencintaiku, Styles pasti akan menerimaku, jangan khawatir. Rachel berkata dengan ekspresi tak berdaya, kamu benar-benar percaya diri, ya? Apa kau tidak takut Tyler mungkin mencari Jordan dan memberitahunya tentang apa yang kalian berdua lakukan hari itu? Hailey mencibir dan berkata, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Katakan yang sebenarnya, yah, dia tidak akan melakukannya kecuali dia memiliki keinginan mati. Salvatore dan Pablo Dalton keduanya adalah bawahan suamiku. Rachel berkata dengan cemas, kudengar dia pergi ke New York untuk mencari keluarga Huxley. Keluarga Huxley sangat kuat, dan bahkan jika keluarga Steele memiliki status tinggi, kakek Jordan telah pindah ke luar negeri. Mereka jelas tidak sekuat Huxley di negara ini. Hailey berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Rosie adalah seorang Huxley, keluarganya membenci keluarga Collins, jadi mereka tidak akan peduli dengan Tyler.
Jangan khawatir, saya tahu lebih banyak tentang Collins dan Huxley daripada Anda. Keluarga Huxley tidak akan menyinggung keluarga Stellus demi Tyler. Rahel juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Baiklah, selamat sebelumnya, kamu akan segera menjadi miliarder." "Terima kasih, sayang. Ketika saya mendapatkan aset saya akan memberi Anda beberapa juta dolar untuk berbelanja mainan anak laki-laki." Hahaha. Hailey mengangkat gelasnya dan mendentingkannya ke gelas Rahel. Rumah keluarga Huxley di New York. New York adalah kota paling maju di AS. Di distrik perumahan teratas di kota, harga properti mendekati $3.000 per kaki persegi. Tyler berlutut di tanah dan memohon pada keluarga Huxley. "Kakek, tolong selamatkan Collins." Menghadapi seorang pria tua, Tyler menelan harga dirinya dan berlutut. Orang tua itu adalah ayah Rosie, Arthur Huxley. Arthur adalah pendiri Breezy Express, salah satu perusahaan kurir domestik terkemuka di negara itu. Arthur tidak sendirian di rumah. Putranya, Dave, dan istri Dave, Emily Wilden, juga hadir. Ada juga putra Dave, Sane Huxley dan Chayden Huxley, yang merupakan sepupu Tyler. Sane yang berusia 25 tahun memiliki penampilan yang matang dan stabil, sementara Chayden yang berusia 22 tahun tinggi, ramping, dan ramah tamah. Chayden melontarkan sindiran, "Bukankah ayahmu cukup mengesankan? Mengapa Anda meminta bantuan kami? Saya ingat bahwa dia benar-benar sombong dan arogan ketika dia datang mengunjungi kami setelah perusahaannya terdaftar beberapa tahun yang lalu." Arthur berkata kepada Tyler, "Tyler, bahkan jika ibumu datang memohon padaku dengan berlutut hari ini, aku tidak akan menyelamatkan Leonard Collins. Saat itu, saya sudah mengatur pernikahan Rosie. Jika dia setuju saat itu, bisnis saya sekarang akan berkembang lebih jauh." Pada saat itu, Rosie menentang keinginan keluarganya dan menikahi Leonard, yang membuat Arthur sangat marah. Selama ini, Arthur tidak pernah mengakui Leonard sebagai menantunya. Tyler berkata, "Yah, bahkan jika kamu tidak menyelamatkan ayahku, tidakkah kamu peduli dengan harga diri keluarga Huxley?" "Bagaimana apanya?" Arthur bertanya dengan tangan di belakang punggungnya. Emily juga penasaran saat dia melihat Tyler sambil meminum air dari cangkir tehnya. Wajah Tyler tiba-tiba memerah, dan dia merasa sangat terhina. "Apakah kalian tahu Jordan Steele?" Chayden tertawa dan berkata, "Haha, ya, Presiden Muda S Corporation, yang paling banyak hanya memiliki jutaan aset, kan? Saya mendengar bahwa Anda menyambar istrinya dan akhirnya melibatkan keluarga Anda, menyebabkan mereka berada dalam keadaan menyedihkan. Anda tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan anak kecil seperti dia." Petik 2. Chayden benar-benar mengabaikan Jordan, yang diharapkan Tyler untuk dilihat. Jika bahkan keluarga Huxley takut pada Jordan, dia tidak akan bisa membalas dendam. Sane bertanya, "Apa hubungannya Jordan Steele dengan kebanggaan dan reputasi keluarga kita?" Menekan amarahnya, Tyler berkata dengan nada mengancam, "Binatang buas Jordan Steele itu tidur dengan ibuku." Emily memuntahkan seteguk air yang baru saja diminumnya. Anggota keluarga bergengsi sangat khusus tentang sopan santun dan etiket, jadi dia mengambil selembar kertas tisu dan menyeka mulutnya dengan itu sebelum membungkuk ke depan untuk mengeringkan air. Saat melakukannya, dia bertanya, "Tyler, bukankah Jordan Steele sainganmu sedang jatuh cinta? Dia harus seumuran denganmu kan? Bagaimana dia bisa tidur dengan ibumu?" Keluarga Huxley tampak kesal. Apapun yang terjadi, Rosie tetaplah seorang Huxley, dan dia selalu menjadi wanita yang bermartabat dan anggun yang tidak pernah mempermalukan keluarga Huxley. Namun, hal yang memalukan terjadi hari ini. Pada saat ini, Dave menjadi marah, mengambil cangkir teh, dan menghancurkannya ke tanah. Mata Dave penuh dengan tatapan membunuh saat dia menatap tajam ke arah Tyler dan berteriak, "Rosie pasti melakukan ini untuk menyelamatkan nyawamu. Anda menyambar istri Jordan, dan dia ingin membalas dendam pada Anda. Itu sebabnya Rosie melakukan apa yang telah dia lakukan. Jelas, Dave masih mencintai dan menyayangi adiknya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu marah." Tyler ketakutan dan menjelaskan, "Tidak. Jordan sengaja melakukannya. Dia bilang dia suka tidur dengan wanita dari keluarga Huxley. Apa katamu? Omong kosong." Sane dan Chayden semua marah, dan mereka menginjak Tyler bersamaan, merasakan dorongan kuat untuk membunuhnya. Kata-katanya memang membuat marah semua Huxley. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Itu adalah provokasi yang cukup besar. Sebuah provokasi pamungkas.
Tyler mengangkat tangan kanannya dan berseru, "Aku bersumpah Jordan mengatakannya kepadaku." Sane sangat marah. "Kakek, ayah, Jordan adalah taipan dari Orlando, jadi dia pikir dia bisa sombong dan mengabaikan orang lain. Kita harus memberinya pelajaran." Caden menyalak dengan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya, "Bunuh bajingan itu." Namun, Arthur tetap berhati-hati. Sebaiknya kita sampai ke dasar kebenaran sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Bawa bajingan ini pergi dulu. Jangan biarkan dia masuk lagi. Ya, Caden menyeret Tyler keluar dan mengikutinya sampai ke lift di lantai bawah. Tyler jengkel karena mereka menolak membantunya. "Aku tidak membutuhkanmu untuk mengikutiku. Aku bisa pergi sendiri. Saya tidak akan datang kepada Anda untuk meminta bantuan lagi di masa depan. Kalian hanya sekelompok pengecut yang bahkan tidak berani berurusan dengan Jordan Steele." Yang mengejutkannya, Caden tiba-tiba memberikan sebatang rokok kepada Tyler dan berkata dengan senyum jenaka, "Ku dengar Hailey Camden dikenal sebagai gadis tercantik di Orlando, ya?